Halo teman-teman, Assalamualaikum, selamat siang waktu Spanyol, selamat sore waktu Indonesia. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dimanapun teman-teman berada, selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun, amin ya robbal alamin. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you, and be original. Kembali lagi teman-teman, bareng saya Dewi Pobo. Selamat sore, teman-teman lagi ngapain di Indonesia? Sekarang jam 5, jam berapa? Jam 6 sore ya di Indonesia ya. Ya, hampir menjelang maghrib ya, teman-teman. Apa kabar semuanya? Kali ini bareng saya lagi ada di rumah. Baru masuk rumah teman-teman, dan saya gemeteran karena lapar. Dan ini saya lagi bikin teh sama makan camilan teman-teman, makan bolu. Terus habis ini nanti saya mau keluar lagi karena hari ini kita nggak makan di rumah, hari ini kita akan makan di restoran. Jadi cuman saya nggak bisa nunggu sampai, sebenarnya tinggal setengah jam lagi, cuman saya nggak tahan, lapar banget. Jadi saya mau pulang dulu ke rumah untuk minum teh sama nyamil bolu teman-teman. Ini bolunya. Habis ini nanti jemput Matilde dan kita akan makan di restoran. Mbak Kartika dan Mbak siapa lagi nih? Mbak Mo, waalaikumsalam. Mbak Tuti, azan maghrib. Mbak Dewingge, assalamualaikum, waalaikumsalam. Teman-teman, saya mau cerita sedikit ya. Jadi tadi itu kan saya keluar rumah untuk halo Mbak Teguh Wulandari, Mbak Tri, waalaikumsalam. Dan saya sapa-sapa ya teman-teman. Saya keluar rumah tadi dari pagi kerja. Terus tiba-tiba kuku saya patah teman-teman, sakit banget, dan akhirnya saya bawa ke salon kuku di sini. Mendadak sih, kan di sini tuh biasanya kalau kita ke salon itu kita harus bikin appointment teman-teman. Jadi sehari sebelumnya lah minimal. Jadi kalau kayak kita misalnya datang langsung gitu memang nggak bukan hal yang wajar di sini kalau langsung datang ke tempat jasa gitu, baik itu mau cuci rambut, mau potong rambut, kuku, segala macam, pijat dan lain sebagainya. Pokoknya yang jasa gitu biasanya kita memang bikin appointment dulu sebelumnya gitu. Cuman sekarang tuh marak banget di sini. Setahun terakhir ini tuh banyak banget orang buka salon tapi khusus untuk kuku teman-teman, banyak sekali di sini. Kayak kayak sedang happening banget gitu di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Spanyol itu bisnis yang kayaknya nggak bakal mati so far ya, itu kayaknya kuku sama rambut sama kecantikan lah pokoknya, yang soal perempuan. Cuman yang paling banyak banget tuh rambut sama kuku tuh lagi happening banget di sini. Nah biasanya kalau dulu-dulu kan memang kita selalu appointment gitu. Nah cuman sekarang itu banyak banget orang Cina sama orang dari Amerika Latin yang buka salon khusus kuku teman-teman. Dan pegawainya tuh banyak, pegawainya tuh bisa sampai 9, 10, 15 gitu. Nah itu untuk biar orang tuh nggak perlu appointment gitu loh. Jadi kalau misalnya ada 15, kalau yang pakai appointment itu biasanya satu tempat tuh biasanya pegawainya cuma 2 apa 3 gitu loh, terbatas. Jadi kalau nggak ada appointment nanti antrinya panjang gitu. Terus yang baru-baru sekarang tuh sampai pegawainya banyak, sampai 10, 15 gitu. Kalaupun antri kan paling antri banyak gitu ya, nggak bikin appointment, paling tinggal nunggu 1 orang 2 orang gitu loh, karena yang nanganin banyak gitu. Intinya begitu. Nah terus kayaknya itu yang punya orang-orang Spanyol itu kayak kalah saing gitu loh teman-teman, karena kalau yang punya orang Spanyol itu kan harus bikin appointment dulu, repot. Kadang-kadang kita mau ngecat kuku apa manicure pedicure hari ini nggak ada jam, harus besok atau harus 2 hari lagi, 3 hari lagi gitu. Orang-orang kan lama-lama males, lama-lama akhirnya pada milih yang punya orang-orang Amerika Latin apa orang-orang Cina. Jadi tinggal tunggu antrian ya, antrinya 3 lagi, tapi yang megang itu ada 15 orang gitu. Jadinya kan paling nunggu cuma 5 menit 10 menit, nanti terus langsung dapat giliran gitu. Anyway, biasanya saya kalau manicure pedicure gitu di sini saya punya langganan, itu punya teman saya sendiri orang Cina teman-teman. Jadi selain teman juga saya suka di tempatnya dia itu karena treatmentnya tuh
enak teman-teman, maksudnya kita sambil ngobrol sambil ketawa-ketawa, nggak cuman sama yang punya aja. Misalnya kalau pas saya dipegang sama yang punya kan karena teman sendiri enak ngobrolnya, cuman kalau pas lagi dipegang sama pegawainya ya sama ngobrol terus. Ya seperti kalau kita masuk ke salon-salon di Indonesia lah, treatmentnya tuh bagus gitu. Nah tadi kasusnya itu kan kuku saya tuh patah teman-teman, gara-gara saya lagi ngerjain kerjaan, tiba-tiba kejepit mesin, kuku saya patah, dan akhirnya saya bawa ke tempat teman saya, dan saya nggak bikin janjian dulu dan memang penuh gitu. Dia bilang, Dewi sorry ya nggak bisa karena hari ini penuh gitu. Terus akhirnya saya nyari beberapa salon yang lain yang punya orang Spanyol gitu, sama saya nyari yang punya orang Spanyol sama orang Cina, semuanya nggak ada, harus bikin appointment dulu, penuh gitu. Dan akhirnya saya melipir ke salonnya orang-orang Amerika Latin gitu. Ada beberapa tempat memang selalu rame, selalu yang antrinya tuh banyak banget, dan terapisnya tuh memang banyak, 10-15 gitu. Akhirnya saya masuk di salah satu tempat salah satu salon kuku yang punya orang Venezuela, teman-teman. Saya nggak kenal yang punya karena saya juga baru pertama kali masuk di situ. Dan saya tanya, ngantri nggak gitu? Nggak, cuma ngantri 2 orang gitu. Kebetulan memang 2 orang sebelum saya tuh ada, jadi saya antrian yang ketiga, dan terapisnya ada 9 apa 8 gitu tadi itu. Terus nggak pakai nunggu lama karena cuman yang nunggu 3 orang, yang ada terapisnya ada 9 orang, jadi cepat gitu. Udah di situ terus saya dipegang sama perempuan dari terapisnya itu dari Kolombia, jadi dari Amerika Latin juga. Ownernya orang Venezuela, terus yang megang saya tadi orang Kolombia. Nggak pakai basa-basi teman-teman, jadi langsung cuman di kuku saya langsung hola gitu, halo gitu. Terus kuku saya langsung dilihat, mau diapain nih, kuku saya patah, saya bilang gitu, mau dipotong sama dibersihkan lagi sama di treatment yang biasa saya mau kan, saya bilang apa gitu. Terus udah gitu, nggak ngobrol-ngobrol gitu, nggak apa kabar segala macamnya gitu. Terus saya lihat mukanya juga muka jutek gitu loh teman-teman, nggak kayak yang kalau di kita kan yang halo ibu, halo mbak, apa kabar, mau apa, ada basa-basinya lah gitu. Itu nggak ada sama sekali, langsung di gitu. Pas saya sampai bilang gitu, gitu, pelan-pelan saya bilang gitu. Pegangannya apa ya teman, megangnya tuh nggak kayak kalau saya pergi ke tempat teman saya yang Cina itu. Kalau yang di Cina tuh megangnya kayak yang dengan hati-hati, yang ya teman-teman tahu lah kalau pergi ke salon Indonesia apa ke Asia tuh yang treatmentnya tuh yang customer oriented banget gitu loh, yang jangan sampai customer tuh sakit, marah, nggak nyaman gitu. Pokoknya tuh kayak yang pokoknya kerjaan selesai udah beres gitu. Saya bilang gitu, berkali-kali saya bilang gitu kan, hati-hati, pelan-pelan saya bilang gitu. Terus dia bilang, kukunya mau dipotong seperti apa, dia bilang gitu. Terus separohnya, saya kan kalau motong kuku tuh nggak suka sampai yang habis, tadi masih ada kukunya sedikit gitu, separohnya yang panjang itu dipotong separuh, klak gitu. Saya bilang, hati-hati, kuku saya itu keras, saya bilang gitu, jangan motongnya jangan sekali, kalau sekali potong itu dia sakit, harus 2 atau 3 kali, saya bilang gitu, dari pinggir, tengah, sama pinggir lagi. Kalau langsung diklak gitu sakit banget karena kuku saya keras gitu. Oke, klak. Terus akhirnya saya tanya sama dia kan, kayak setengah jam kan teman-teman, kayak setengah jam diam-diaman kan, kayak orang marah-marahan gitu. Terus saya tanya sama dia, maksudnya biar ice breaking lah, saya cairkan suasananya. Saya tanya, kamu orang mana, aslinya mana, saya bilang gitu. Terus dia bilang, aku dari Kolombia, dia bilang gitu. Terus dia nanya ke saya, kamu mana gitu. Terus saya bilang, aku Indonesia. Dia nggak tahu teman-teman Indonesia di mana. Dia bilang Indonesia tuh di Asia, dekat sama Filipina, saya bilang Filipina karena kan orang Filipina kan mereka kan agak-agak bisa bahasa Spanyol ya, dan banyak orang Filipina yang kerja di sini, jadi mungkin dia tahu. Saya bilang dekat Filipina, dekat Malaysia, dekat Singapura. Cuman memang kayaknya memang ibu ini memang bukan, nggak tahu, mungkin tidak suka geografi, tidak suka pengetahuan, atau saya nggak tahu, dia nggak ngerti lah yang dari sekian banyak yang saya sebutin tuh. Saya bilang dekat sama Filipina, dekat sama Thailand, Singapura, Malaysia, itu dia nggak tahu. Terus ya mungkin dekat sama Cina, saya bilang gitu, walaupun Cina juga nggak dekat banget sama kita. Cina dia tahu teman-teman, dia bilang gitu. Udah gitu, terus pokoknya nggak enak lah teman-teman, ininya ngerawatnya tuh kayak yang kasar banget gitu loh. Cuman memang bukan karena dia mau kasar, enggak, tapi memang itu udah
di sini itu ya, kalau untuk saya itu kayak udah ngerti lah kalau yang treatment-treatment gitu ya, baik itu facial, pijat, cream bath, potong rambut segala macam. Kalau yang pegang itu orang dari, mohon maaf ya, orang Amerika Latin kayak misalnya Kolombia, Venezuela, gitu-gitulah, orang-orang dari daerah-daerah sana tuh memang eh, terkenal kasar-kasar. Kasar-kasarnya bukan karena dia marah, memang karena pembawaan mereka tuh gitu. Standar kayak SOP, standar operation prosedurnya mereka tuh emang gitu. Jadi nggak yang, mereka tuh nggak perlu yang seperti kita, misalnya ya kalau pijat misalnya, Bu apakah ini pijatannya kerasnya sudah cukup gitu, nggak perlu mereka. Jadi wut gitu udah gitu. Kalau misalnya facial juga, facial nggak ditanya apakah nyaman apa enggak gitu, nggak, udah terkenal teman-teman. Jadi saya tuh kalau treatment di sini, baik itu mau treatment kuku, mau treatment rambut, mau treatment wajah dan segala macamnya, itu udah hafal gitu, udah hafal. Kalau misalnya yang pegang itu orang dari Amerika Latin, itu udah pasti pasti kita nggak usah mengharapkan mereka akan treatment kita dengan hati. Jadi mereka tuh kayak kerja bukan dengan hati, tapi dengan, ya memang aku harus kerja ini karena aku digaji gitu. Jadi bukan dari hati. Jadi kalau treatment di sini terus sama bayangin treatment di Indonesia itu kayak sakit hati teman-teman, kayak ya ampun kok treatment di sini misalnya bayarnya lebih lebih mahal tapi kok perlakuan mereka seperti itu gitu. Perlakuan mereka begitu bukan karena mereka rasis atau mereka nggak suka sama kita, nggak, tapi emang model orang-orangnya emang begitu teman-teman. Jadi kayak kalau treatment, kalau bisa masih bisa saya tahan kalau misalnya kayak muka gitu ya, terus cream bath, pokoknya yang treatment-treatment yang misalnya nggak terlalu urgent gitu, saya milih nunggu nanti ketika balik ke Indonesia atau ketika pulang ke Asia. Pokoknya kalau di negara Asia tuh udah treatmentnya jauh lebih baik daripada di sini dan harganya jauh lebih murah teman-teman. Itu cerita saya hari ini. Sakit tadi teman-teman, saya bilang aduh, terus abis itu saya nelpon sama teman saya di Cina, besok aku ini deh kalau mau itu apa namanya treatment kuku lagi, aku mau ke manicure pedicure ke tempatmu aja. Tadi kan akhirnya aku pergi, saya bilang karena kan nanti sore tuh saya ada acara teman-teman, ada apa kayak party gitu nanti sore, jadi kuku saya patah kan, jadi sekalian saya benerin, saya rapiin. Besok kalau misalnya nggak mendadak kayak tadi, besok aku ke tempatmu aja gitu. Dan memang lebih murahnya 2 euro, jadi lebih murah berapa ya, lebih murah 32.000 memang kalau kalau untuk hitungannya. Cuman 32.000 dengan perlakuan mereka yang seperti itu, dan kita sudah terbiasa di Indonesia kalau misalnya treatment tuh di apa namanya, disayang lah ya sama terapisnya, tuh kayak agak sakit hati gitu loh teman-teman. Tapi bukan cuma sama saya, sama semuanya ya gitu, ditanya kamu mau apa gitu, terus ini sini langsung tangan ditarik gitu, langsung nggak enak pokoknya. Saya bilang sama teman saya, besok kalau misalnya aku nggak buru-buru, aku ke tempatmu aja deh, bikin appointment ke tempatmu, bayar sedikit 2 euro lebih mahal, lebih ikhlas dibandingkan bayar murah tapi dengan perlakuan yang kayak, kalau untuk orang Jawa, kalau untuk orang Indonesia mungkin hitungannya kasar teman-teman. Nah, mungkin memang begitu, mereka memang begitu, cuman kayak kalau di kita tuh kayak yang kasar banget sih gitu. Kalau kita nggak terbiasa tuh nggak bakalan balik ke sana lagi kalau nggak terpaksa. Gitu teman-teman. Mbak Bu Teti, Mbak pakai skincare apa, produk dari mana, bisakah saya tahu? Kalau saya tuh nggak terlalu pakem sama ya teman-teman. Nggak terlalu pakem sama skincare yang saya pakai. Biasanya saya paling lama tuh kayaknya 3 kali habis itu ganti. Misalnya saya pakai Bioterm beberapa tahun yang lalu 3 kali. Saya nggak tahu Bioterm ada di Indonesia atau enggak, mungkin ada ya. 3 kali habis, jadi kayak beli skincare itu 1 paket gitu ya. 3 kali jadi habis, beli lagi, habis lagi, beli lagi, habis lagi. Terus biasanya saya nyoba produk baru agar wajah saya nggak terlalu teman-teman kecanduan dengan produk tertentu. Terus kalau sekarang saya lagi pakai Germany Cappuccini kalau sekarang saya lagi pakai itu, nggak tahu nanti ganti apa lagi belum tahu. Saya sering ganti-ganti teman-teman, nggak selalu sama, nggak. Kadang pakai produk Indonesia juga, nggak terlalu fanatik dengan produk tertentu. Iya, mana Matilde main sekolah dan nanti saya jemput Matilde.
Papa Nacho nggak ada di rumah. Tadi saya sempat kerja sama Nacho pagi sebentar, tapi Nacho terus lanjut ketemu sama klien. Terus saya patah, saya pergi. Terus sekarang saya pulang ke rumah. Tadi barusan Nacho nelpon, kamu bisa jemput Matilde nggak? Nanti jemput Matilde langsung kita ke restoran, kita makan di restoran, dia bilang gitu. Karena saya nggak sempat masak, Nacho juga nggak sempat masak. Bener Mbak Ida, teman-teman saya yang semuanya udah pernah ke Bali, semuanya itu kalau ke Bali, saya bilang sama mereka, coba deh treatment, entah itu rambut, entah itu fashion, entah pijat, entah apa, treatment di sana. Setelah mereka pulang ke sini, mereka juga ngerasain bedanya. Walaupun tidak sekasar orang-orang dari Amerika Latin, tapi orang Spanyol kalau dibandingkan sama Indonesia untuk treatment lebih bagus, tetap lebih bagus orang Indonesia gitu. Dan di sini mohon maaf sekali saya bilang kasarnya itu bukan karena mereka jahat atau mereka nggak sopan, nggak, kasarnya memang pembawaan mereka memang begitu gitu. Jadi bukan karena mereka misalnya bully atau misalnya rasis atau misalnya nggak sopan gitu, nggak, memang modelnya mereka begitu, rata-rata tuh modelnya begitu semua orang-orangnya gitu. Di sini sekarang jam 1 Mbak. Sampai tadi itu tangan saya yang ini sobek loh teman-teman. Nggak kelihatan mungkin di kamera. Cuman yang ini, yang di kuku saya yang di sebelah sini tuh sampai sobek tadi. Yang ini. Pedih sekarang. Ya karena itu, karena dia gosoknya tuh kasar gitu loh teman-teman. Ini kayaknya kalau kena air pedih. Saya nggak pernah yang namanya treatment kuku di tempat teman saya yang Cina ini sampai luka gitu, nggak pernah. Ini luka nih yang ini. Pedih kan kalau yang bagian-bagian pinggir-pinggir gini, yang kutikulan ini kan kalau luka sakit kan teman-teman. Pedih. Iya betul, orang Indonesia, orang Asia secara general ya Mbak Rika. Halo, apa kabar? Iya. Malaysia untuk treatment ya, untuk saya tidak seluruhnya negara-negara saya tahu, cuman kayak misalnya di treatment di Singapura, treatment di Hong Kong, treatment di Jepang, Malaysia, Thailand, di Filipina, Vietnam, Kamboja, itu tuh kalau kita treatment, itu tuh kayak yang mereka tuh treatment kita kayak dengan sepenuh hati, bikin kita nyaman gitu, nggak kayak di sini yang apa, mau apa. Mungkin tenaga mereka terlalu besar, mungkin mungkin juga teman-teman. Tapi beneran saya kalau misalnya treatment kayak yang pijat, facial segala macam tuh kalau misalnya nggak terpaksa banget, saya jarang di sini karena saya nggak suka sama cara mereka mentreatment kita gitu. Apalagi kita sudah tahu perbandingannya dengan perbandingan Asia, dengan perbandingan sini tuh beda teman-teman. Ya tadi saya ke situ memang karena urgent teman-teman, karena saya patah, robek gitu. Karena itu saya nggak pernah ke situ, baru sekali itu, dan mungkin terakhir ke situ. Udah tahu sebenarnya saya kalau yang megang orang-orang salon-salon orang-orang dari Amerika Latin itu udah terkenal begitu. Mbak Rika, terima kasih dan mohon maaf ya teman-teman, kemarin saya nggak live 2 hari apa 3 hari ya, lupa saya. Repot sekali teman-teman. Ini kan ada setengah jam sambil nunggu waktu untuk jemput Matilde. 6 menit lagi. Mbak Arya, Jayapura, Mbak Aira. Bukan Mbak, jasa perawatan. Jasa perawatan di sini. Kalau di kota-kota besar itu kan banyak yang misalnya untuk massage, untuk facial, yang punya orang Asia tuh saya suka gitu. Kayak misalnya di Valencia atau di Barcelona atau di Madrid, di Malaga gitu. Kalau yang salon-salon kecantikan, yang treatment perawatan yang punya orang Asia gitu, enak teman-teman. Cuman ya itu kalau yang punya orang Spanyol apa orang Amerika Latin, memang kalau bisa ditahan mending ditahan aja gitu. Kecuali emang teman-teman nggak masalah kalau misalnya pelayanannya nggak sebagus di Indonesia gitu. Iya saya bilang tadi, ay pelan-pelan saya bilang gitu tuh, sakit tangan saya gitu. Terus dia bilang cuman, oi lo siento gitu teman, oi maaf gitu. Udah gitu aja. Pas bayarnya
Oh, untung banget saya nggak nanya teman-teman. Saya tuh biasanya kan cashless, saya jarang punya uang di dompet tuh jarang banget. Jarang sekali. Jadi biasanya kan bayar kalau nggak tap pakai telepon, pakai ini, pakai apa namanya? Pakai card kan. Jarang banget saya bayar apa-apa pakai kayak di dompet tuh paling cuman ya jarang ada uangnya lah gitu. Nah tadi itu saya kan langsung masuk langsung tanya karena bisa antri bisa, saya nggak mikir karena saya biasa bayar pakai card, saya nggak mikir bisa bayar pakai card apa enggak gitu. Terus pas sudah selesai kan saya tanya berapa gitu. Jadi kan tempatnya panjang gitu kan. Terus yang punyanya yang punyanya tuh di kasir gitu. Dia di kasir tapi juga megang apa namanya megang customer juga gitu. Jadi kita tuh mesti nanya jadi saya kan udah selesai kan, terus saya ke kasir, dia bilang bayar di kasir, dia bilang gitu. Saya ke kasir, yang punya ternyata orang Venezuela itu. Terus saya tanya berapa gitu. Terus mbak kasirnya bilang tanya ke dia berapa gitu. Saya harus nanya lagi ke saya harus nanya lagi ke mbaknya yang megang saya tadi. Terus dia bilang saya tanya lagi berapa gitu, saya bilang. Terus dia bilang 13 gitu, 13 berapa ya 13 euro tuh ya, coba teman-teman tak rupiah kan 13 210.000 211.000. Terus dia bilang 13 gitu sambil teriak gitu. Terus saya balik lagi ke kasir, nggak sakit hati nggak, karena saya tahu emang begitu orang-orangnya gitu. Saya bilang 13 gitu. Terus dia bilang nggak bisa terima pakai ini ya, nggak pakai senyum, nggak pakai apa-apa, nggak bisa bayar pakai card ya, dia bilang gitu, cuman cash gitu. Bolak-balik dia bilang cuman cash. Terus saya bilang aduh saya bawa duit apa enggak. Terus di dompet saya nggak ada teman-teman, dompet saya kosong. Di dompet saya benar-benar kosong, cuman ada 2 euro dompet saya. Terus saya lihat-lihat tuh kalau gitu bentar tak gitu kan, saya lihat-lihat di tas, di apa nama di kantong-kantong di dalam tas, ternyata saya ada nyimpan 15 euro di situ. Akhirnya bisa kan balikan 15 euro, dibalikin sama dia 3 euro gitu. Di sini tuh ada beberapa tempat yang memang sengaja nggak mau pakai ini, nggak mau pakai card bayarnya, jadi mereka tuh nggak mau uangnya langsung masuk ke bank. Salah satu alasannya, selain ada alasan-alasan lain ya, alasannya itu adalah agar mereka bisa sedikit mempermainkan pendapatan untuk laporan pajak. Karena kan kalau uangnya langsung masuk ke bank, itu kan di sini tuh kan ini teman-teman terkonek kan semuanya, dari orang pajak segala macam kan bisa ngelihat account kita di sini. Mungkin sama lah di Indonesia juga kan. Cuman kan kalau di Indonesia kalau misalnya yang hitungan 1 juta 2 juta gitu kan mungkin masih dicincai lah gitu kan. Nggak seketat di sini. Kalau di sini kayak 1 euro aja 50 sen aja tuh kayak benar-benar dipantau sama orang-orang pajak. Jadi sebisa mungkin uang yang yang bisa dilihat sama orang pajak tuh seminimal mungkin gitu. Itu sebabnya kayak yang ada beberapa tempat yang mereka cuman mau bayar pakai cash. Karena kenapa? Misalnya nanti sehari itu misalnya dia dapat 500 euro misalnya kan, nanti yang untuk laporan ke banknya mungkin pendapatannya dia bisa dimainin sama dia, cuman dapat setengahnya 250 300 gitu. Jadi nggak semuanya dilaporin ke pajak. Salah satu alasannya tuh gitu di sini. Karena di sini pajak lumayan mahal teman-teman, kayak mencekik leher orang-orang di sini. Mbak Anissa, assalamualaikum. Mbak Nurmaisa, Saragi, salam dari Medan, salam kembali teman-teman. Oke teman-teman, gitu cerita saya hari ini tentang perawatan di sini. Bersyukur banget teman-teman yang tinggal di Indonesia, kayak yang misalnya pergi Krembat, apalagi kalau yang di kota-kota kecil, di desa-desa, di kampung-kampung gitu, mungkin Krembat masih dapat ya 50.000, dapat nggak sih 80 lah ya, 80.000 90.000 gitu teman-teman. Krembat udah yang sama dipijit di punggungnya, kadang-kadang ada yang sekalian di scrub di punggungnya, tangannya dipijit segala macem, facial mungkin 200.000 teman-teman, sudah perawatannya udah bagus. Pijet mungkin kalau 250.000 300 sudah sama luluran, sudah 1 jam setengah atau malah 2 jam ya teman-teman, beruntung. Karena kalau di sini untuk pijat di kota kecil ini pijat itu 35 per 1 jam.
Ya, hampir 600.000 per 1 jam, dan itu mijitnya nggak sama seperti pijetan orang Indonesia. Pijetannya beda, pegangannya beda, teman-teman di sini. Terima kasih Mbak Debu, Mbak NCS Fishing, waalaikumsalam dari Depok. Terima kasih Mbak. Tadi mama mertua saya ditelepon Naco untuk diajak makan ke restoran, nggak tahu. Nggak tahu dia mau atau enggak. Kalau mau nanti kita ketemu di sana. Sambil ngurus kerjaan ya teman-teman. Oke, gitu teman-teman. So sekarang saya mau jemput Matilde dulu, terus makan siang. Nanti kita ketemu lagi. Mungkin besok ya teman-teman. Nanti hari ini kok saya full sampai malam. Insya Allah besok kalau ada waktu kita live lagi. Terima kasih, saatnya sekarang jemput Matilde. Dan sekali lagi beruntung teman-teman tinggal di Indonesia ataupun di negara-negara Asia yang lain. Kalau untuk perawatan yang berhubungan sama jasa itu perawatannya, treatmentnya jauh lebih baik di sana dibanding di sini. Terutama yang saya alami di sini ya, di Spanyol gitu. Anyway, nggak perlu diambil hati juga, karena bukan karena mereka benci sama kita atau memandang kita sebelah mata atau karena rasis, sekali lagi bukan karena bully juga atau whatever, tapi memang begitulah cara mereka bekerja ya teman-teman. Kalau dipaksa mereka seperti orang Asia, orang Indonesia nggak bisa teman-teman. kecuali mereka pernah bekerja di Indonesia, punya pengalaman bagaimana treatment orang-orang Asia mungkin ya. Tapi kalau untuk mereka, karena mereka taunya begitu ya begitulah mereka begitu. Oke, sekarang saya jemput Matilde. Lanjut kita mau makan siang di restoran. Jadi hari ini kita nggak masak-masak di rumah. Terima kasih teman-teman, selamat beristirahat, selamat menunaikan sholat isya dan sholat maghrib untuk teman-teman yang beragama Muslim, beragama Islam. Terima kasih Mbak Carolina, dan mohon maaf untuk teman-teman yang belum saya sapa. Nanti kita ketemu lagi di live-live selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi, bye.